Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandika Zuretnu, NPM A1G019004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Artinya, genetika merupakan cabang ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologi yang membentuk karakter dari organisme. Dalam pembahasannya, materi genetik terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang materi genetik dan pengorganisasiannya. Yang kedua itu tentang pewarisan keturunan. Yang ketiga tentang persilangan. Dan yang keempat adalah tentang ekspresi gen yang di dalamnya meliputi DNA, RNA, dan juga protein. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang materi genetik dan pengorganisasiannya. Di poin yang pertama itu ada DNA. DNA meliputi struktur DNA, sifat-sifat DNA, komponen penyusun DNA, dan juga fungsi dari DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid yang merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Namun perlu diingat bahwasanya materi genetik itu tidak hanya dimiliki oleh setiap manusia saja, tetapi oleh seluruh makhluk hidup. Nah, muasalnya itu DNA bermula di tahun 1869, seorang peneliti bernama Misar melakukan penelitiannya pada spermatozoa dan juga sel eritrosit pada burung. Kemudian lanjut di tahun 1910, Levin menemukan bahwa model molekul itu tersusun atas atau molekul DNA itu tersusun atas 5 karbon ribosa dan juga gula deoksiribosa dan asam fosfat. Kemudian lanjut lagi di tahun 1953, Crick dan Watson menemukan bahwa model molekul itu sampai saat ini kita kenal dengan sebutan rantai helix. Struktur DNA merupakan molekul besar yang terdiri atas 2 pita panjang yang saling berpilin untuk membentuk heliks ganda. Nah, setiap pitanya itu merupakan suatu polimer yang tersusun dari ratusan sampai ribuan nukleotida. Selanjutnya adalah sifat-sifat DNA. Sifat DNA yang pertama adalah merupakan jenis kromosom yang membawa materi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Kemudian yang kedua, jumlah dari DNA adalah konstan di setiap sel dan spesies. Yang ketiga yaitu kandungan di dalam DNA yang ada pada sel bergantung dari sifat ploidi atau genom yang bisa disebut juga dengan jumlah kromosom yang ada di dalam sel. Kemudian ketebalan dari DNA adalah 20 Armstrong. Yang selanjutnya yaitu DNA dapat melakukan replikasi. Kemudian di dalam sel organisme prokaryotik atau bakteri, DNA memiliki rantai tunggal, dan yang kemudian pada suhu yang mendekati titik didih atau kurang dari 3 sampai 10, maka DNA akan mengalami denaturalisasi atau membuka. Kemudian komponen penyusun DNA. Komponen penyusun DNA itu ada deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, kemudian ada sitosin, adenin, timin, dan juga guanin. Materi selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonukleik acid, yang merupakan materi genetik yang terdiri atas nukleotida. Di dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Struktur RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA kecuali basa timina yang ada pada DNA diwakili oleh urasil yang ada pada RNA. Selanjutnya adalah
RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik merupakan RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada di dalam beberapa jenis virus, sedangkan RNA non-genetik merupakan RNA yang berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini ada di dalam organisme yang memiliki DNA. Ada tiga peranan dan tempat terdapatnya RNA. Yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA. Messenger RNA juga disebut sebagai RNA kurir, yang merupakan RNA terpanjang dan bentuknya seperti pita tunggal. mRNA juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pola cetakan daripada polinukleotida atau protein. Kemudian, fungsi lain dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari ribosom ke DNA. Oleh karena itu, mRNA juga dikenal dengan istilah kodon. Yang kedua adalah transfer RNA atau tRNA. tRNA merupakan RNA terpendek yang berfungsi untuk menerjemahkan kodon yang dibawa oleh mRNA. Selain itu, tRNA juga berfungsi untuk membawa asam-asam amino dari ribosom yang disusun menjadi protein. Kemudian, bagian tRNA yang dapat berhubungan langsung dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut dengan antikodon. Yang ketiga adalah rRNA atau ribosom RNA. Ribosom RNA merupakan jenis RNA dengan jumlah terbanyak. Strukturnya berbentuk pita tunggal yang tidak memiliki cabang dan juga fleksibel. rRNA memiliki fungsi sebagai penyusun atau memiliki fungsi untuk menyusun ribosom dan sebagai RNA yang berperan dalam proses sintesis protein. Materi yang selanjutnya adalah tentang kromosom. Suatu kromosom tersusun dari banyak sekali gen. Misalkan nih, kromosom adalah suatu kotak. Gen merupakan suatu rumah yang berada di kotak tersebut, sedangkan lokus adalah alamat di mana gen tersebut berada. Dan berdasarkan letak sentromer pada lengan kromatid, maka bentuk daripada kromosom ini dibedakan menjadi 4 macam bentuk. Yang pertama yaitu kromosom dengan bentuk metasentrik, yang kedua kromosom dengan bentuk submetasentrik, yang ketiga kromosom dengan bentuk akrosentrik, dan yang keempat adalah kromosom dengan bentuk telosentrik. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah kromosom. Manusia sendiri memiliki 22 pasang kromosom yang biasa kita kenal dengan sebutan autosom. Selanjutnya adalah bagian-bagian daripada kromosom. Yang pertama ada kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil replikasi daripada kromosom. Yang kedua yaitu kromomer. Kromomer ini merupakan penebalan-penebalan pada kromomena. Kemudian yang ketiga itu ada sentromer. Sentromer ini merupakan lekukan primer yang berada pada pertengahan kromosom. Yang keempat yaitu lekukan kedua. Lekukan kedua ini terletak di samping lengan. Yang kelima adalah satelit. Satelit ini merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan yang terletak di ujung lengan kromatid. Dan yang keenam adalah telomer. Telomer merupakan istilah dari bagian kromosom yang terletak paling ujung. Fungsi daripada telomer adalah untuk menjaga stabilitas daripada kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Bahasan yang kedua adalah mengenai pewarisan sifat. Yang pertama adalah meiosis. Meiosis merupakan proses pembelahan sel gamet untuk menghasilkan sel haploid dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel asli. Meiosis terjadi 2 kali, yang pertama meiosis 1 dan yang kedua adalah meiosis 2. Meiosis 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini terlihat jelas bahwasanya di meiosis 1 terjadi interfase, sedangkan di meiosis kedua tidak terjadi interfase. Kemudian hubungan antara meiosis dengan pindah silang. Hubungannya itu terjadi pada peristiwa pindah silang yang terjadi saat pembelahan meiosis 1
tepatnya yaitu di akhir profase 1 atau di awal metafase 1. Pada saat itu, kromatid akan membelah dari satu kromatid menjadi 2 kromatid. Selanjutnya yaitu peleburan inti sel. Peleburan inti sel terjadi pada proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses berfungsinya pronukleus jantan pada sperma dan pronukleus betina pada ovum atau sel telur. Peleburan inti sel ini juga mengalami reproduksi sel. Reproduksi sel terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu amitosis dan yang kedua adalah mitosis. Amitosis merupakan reproduksi sel di mana sel tidak melalui tahap-tahap pembelahan sel pada saat membelah. Kemudian mitosis merupakan reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur dari tahap-tahap pembelahan sel, yaitu mulai dari profase, metafase, anafase, sampai ke telofase. Materi yang ketiga adalah materi mengenai persilangan. Persilangan merupakan salah satu cara untuk memperluas keragaman genetik dan atau menggabungkan karakter-karakter yang diinginkan para tetua sehingga diperoleh populasi-populasi baru sebagai bahan dari seleksi untuk program perakitan varietas unggul baru. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan persilangan, maka kita perlu tahu dulu tujuan daripada pemuliaannya, kemudian karakter-karakter seperti apa yang kita inginkan untuk dijadikan sebagai tetua dalam program perakitan varietas unggul baru ini. Kemudian, pada materi persilangan ini, kita akan membahas mengenai hukum Mandel yang meliputi bunyi hukum Mandel 1 dan hukum Mandel 2, kemudian persilangan dihibrid dan juga persilangan monohibrid. Hukum Mandel. Hukum Mandel 1 atau segregasi bebas berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, 2 gen yang saling berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Kemudian hukum Mandel 2 atau asortasi berbunyi ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari pasangan akan secara langsung berkelompok dengan gen-gen yang lain yang berasal dari pasangan lain. Lanjut ke persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Mono artinya 1, di artinya 2. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang melibatkan satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan 2 sifat beda. Oleh karena itu, sangat jelas bahwasanya persilangan dihibrid ini lebih rumit daripada persilangan monohibrid karena di dihibrid ini melibatkan 2 sifat beda, sedangkan monohibrid hanya melibatkan 1 sifat beda saja. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah tentang ekspresi gen, DNA, RNA, dan juga protein. Proses ekspresi gen adalah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Di dalam proses ekspresi gen ini akan mengalami 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Tahap transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan tahap translasi atau translasi ini terjadi atau berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA yang semulanya ada di inti sel harus dikeluarkan terlebih dahulu ke sitoplasma. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu messenger RNA atau mRNA, kemudian transfer RNA atau tRNA, dan yang ketiga adalah ribosom RNA atau rRNA. Sedangkan translasi adalah penerjemahan daripada kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi genetika atau genetics. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas kesalahan kata saya juga mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.